Apa saja sistem informasi pemasaran modern? Tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan jatuh ke tangan pemasar perusahaan, di mana pasar memiliki dua keuntungan untuk tugas tersebut. Yang pertama, metode disiplin untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati pesaing dan kelompok luar lainnya. Setiap perusahaan harus mengatur dan mendistribusikan aliran informasi yang berkelanjutan kepada manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran atau SIM terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Itu bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran perusahaan harus menggabungkan apa yang menurut manajer mereka butuhkan, apa yang mereka benar-benar mereka butuhkan, dan apa yang layak secara ekonomi. Sistem informasi pemasaran syariah. Pertama, memberikan informasi yang benar yang tujuannya untuk menarik konsumen. Kedua, memahami keadaan pasar dan konsumen, memahami segala bentuk persaingan, kebutuhan, keinginan, serta memahami tren yang muncul dalam pasar termasuk di dalamnya, yaitu daya beli, ketertarikan, dan gaya hidup. Ketiga, membentuk produk sesuai selera pasar yang halal. Di sini pemasaran perlu membantu perusahaan dan bagian perancang untuk menghasilkan produk yang sesuai selera konsumen dengan komitmen produk halal. Keempat, mencapai titik impas. Mencapai titik impas antara total biaya dengan total volume penjualan. Apa catatan internal yang berguna untuk sistem informasi pemasaran? Untuk menemukan peluang penting dan potensi masalah, manajer perusahaan mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan hutang. 1. Siklus order to payment. Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pemesanan hingga pembayaran. Perwakilan penjualan dealer dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan faktur, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesankan kembali barang-barang yang tidak tersedia. Item yang dikirim menghasilkan dokumen, pengiriman, dan penagihan yang masuk ke berbagai departemen. Karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. 2. Menggali data besar. Big data menggambarkan kumpulan data yang tidak dapat dikelola secara efektif dengan basis data tradisional dan alat intelijen bisnis. Salah satu pakar industri, James Kobilus, melihat big data berbeda karena volume atau dari ratusan terabit hingga petabits dan seterusnya. Velocity sampai dan termasuk real-time pengiriman subdetik. Ragam meliputi format tekstur dan terstruktur dan semi-terstruktur, pesan, gambar, GPS, sinyal, bacaan dari sensor, dan volatilitas dengan ratusan sumber data baru di aplikasi layanan web dan jejaring sosial. Apa yang membentuk sistem intelijen pemasaran? Sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi sehari-hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Sistem catatan internal memasok data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memasok data kejadian. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi perdagangan, berbicara dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan manajer perusahaan lainnya, dan memantau media sosial online. Beberapa cara melatih intelijen pemasaran.
melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk melihat dan melaporkan perkembangan baru, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan intelijen. Pekerjaan pakar eksternal untuk mengumpulkan intelijen, jaringan internal dan eksternal, siapkan panel penasihat pelanggan, memanfaatkan sumber data terkait pemerintah. Apa saja perkembangan lingkungan makro yang berpengaruh? Lingkungan demografi. Faktor demografi utama yang dipantau pemasar adalah populasi, termasuk ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di kota, wilayah, dan negara. Distribusi usia dengan campur etnis, tingkat pendidikan, dan pola rumah tangga. Banyak lingkungan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan pemasaran. A. Lingkungan ekonomi. Daya beli tergantung pada pendapatan konsumen, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit serta tingkat harga. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh penurunan ekonomi baru-baru ini, daya beli yang berfluktuasi sangat mempengaruhi bisnis, terutama untuk produk yang ditunjukkan untuk konsumen, berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Pemasar harus memahami psikologi konsumen dan tingkat serta distribusi pendapatan, tabungan, utang, dan kredit. B. Lingkungan sosial budaya. Dari lingkungan sosiokultural kita menyerap hampir secara tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Perusahaan menyediakan yang kita butuhkan seperti alat untuk mendaki. C. Lingkungan alam. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam rencana strategis perusahaan. Tren yang harus diperhatikan pemasar meliputi kekurangan bahan baku, terutama air, meningkatkan biaya energi, peningkatan tingkat populasi, dan perubahan peran pemerintah. D. Lingkungan teknologi. Pemasar harus memantau tren teknologi berikut: laju perubahan yang semakin cepat, peluang tak terbatas, inovasi berbagai anggaran, R&D, dan peningkatan regulasi perubahan teknologi. E. Lingkungan politik hukum. Lembaga pemerintah dan kelompok penekan yang mempengaruhi organisasi dan individu terkadang ingin menciptakan peluang bisnis baru. Undang-undang daur ulang wajib mendorong industri daur ulang dan meluncurkan bisnis perusahaan baru yang membuat produk dari bahan daur ulang. Materi kedua adalah peramalan permintaan pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan. Perkiraan penjualan yang disiapkan oleh pemasaran digunakan oleh bagian keuangan untuk mengumpulkan uang tunai untuk investasi dan operasi, oleh manufaktur untuk membangun kapasitas dan output dengan membeli untuk mendapatkan jumlah persediaan yang tepat, dan oleh sumber daya manusia untuk mempekerjakan pekerjaan yang dibutuhkan. Jika peramalan meleset, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Karena didasarkan pada perkiraan permintaan, manajer perlu mendefinisikan apa yang mereka maksud dengan permintaan pasar. Kosakata untuk pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing kami membedakan antara fungsi permintaan, perkiraan penjualan, dan potensi. Permintaan pasar. Langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pemasaran adalah memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar untuk suatu produk adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode tertentu, dalam lingkungan masalah tertentu, di bawah program permasalahan tertentu. Kemudian ada permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah perkiraan pangsa permintaan pasar perusahaan pada tingkat alternatif upaya dalam pemasaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Itu tergantung pada bagaimana produk, pelayanan, harga, dan komunikasi perusahaan dianggap relatif terhadap pesaing. Hal lain sama,
pangsa perusahaan bergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasarnya. Seperti disebutkan sebelumnya, pembuat model pemasaran telah mengembangkan fungsi respon penjualan untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan efektivitas pemasaran. Memperkirakan permintaan saat ini, kami sekarang siap untuk memeriksa metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini. Eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar area, total penjualan industri, dan pangsa pasar potensi pasar total. Potensi pasar total adalah penjualan maksimum yang tersedia untuk semua perusahaan dalam suatu industri selama periode tertentu, di bawah tingkat upaya pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah dengan mengalihkan jumlah pembeli potensial dengan jumlah rata-rata setiap pembelian, kemudian dengan harga.